Dekan rumah sakit menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Valkyrie, aku tahu kali ini kami yang salah. Tapi tolong beri kami kesempatan, kami pasti akan memperbaikinya. Orang-orang ini, aku akan memecatnya. Reka, aku yang tidak mengatakannya dengan jelas, atau kamu salah dengar. Aku bilang tutup rumah sakitmu, bukan memperbaikinya. Dekan rumah sakit buru-buru berkata, Tuan Valkyrie, tidak perlu seperti itu. Kita masih harus menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka. Jika ditutup, pasien harus pergi kemana? Kita tidak boleh karena 1-2 ekor serangga busuk, lalu memukul mati seluruh rumah sakit dengan sebuah tongkat. Reka, selamatkan yang sekarat dan sembuhkan yang terluka. Apa kamu tidak malu menyebutkan hal ini di depanku? Staf kalian, mementingkan keuntungan, mengabaikan kehidupan, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk praktik kedokteran. Kualitas staf mencerminkan kualitas seluruh rumah sakit. Apa bedanya rumah sakit kamu dengan rumah sakit ilegal? Dekan rumah sakit menjadi sedikit marah, pemuda ini benar-benar keterlaluan. Di depan semua orang mengatakan bahwa rumah sakit adalah rumah sakit ilegal, sama sekali tidak memberinya kesempatan. Namun, melihat wajah Siko, dia masih menahan amarahnya. Dr. Genius Valkyrie, seperti kata pepatah lama, jadi orang harus sisakan satu jalan untuk diri sendiri, agar di masa depan jika berjumpa kembali, semuanya baik. Kamu beri aku kesempatan untuk memperbaikinya, di masa depan jika ada hal yang membutuhkan aku akan melakukan yang terbaik. Reka, ingin aku memberimu kesempatan. Apa kalian pernah memberi pasien kesempatan? Kalian menunda perawatan pasien yang sekarat karena keuntungan. Apakah kalian pernah memberi mereka kesempatan? Satu perkataan Reka membangkitkan seruan kerumunan orang. Banyak orang ikut berteriak, tutup, tutup, harus tutup. Dekan rumah sakit menggertakkan giginya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan trik mautnya. Maaf Tuan Valkyrie, aku tidak bisa melakukannya. Aku sedang merawat wali kota. Jika rumah sakit ditutup, bagaimana aku bisa merawat wali kota? Meskipun kamu tidak memberiku wajah, kamu juga harus memberi wajah kepada wali kota. Sas. Kerumunan orang di sekitar menarik napas terkejut. Wali kota juga melihat dokter di rumah sakit ini. Waduh, kita tidak bisa menyinggung wali kota. Anak muda, lebih baik lupakan saja, agar tidak menyebabkan bencana yang besar bagi diri sendiri. Iya, biarkan dia menghukum satpam dan perawat saja, itu sudah cukup. Jangan buat kekacauan ini menjadi besar, jangan sampai kamu mendapat masalah. Reka tidak peduli sama sekali, keberadaan rumah sakit swasta berhati jahat seperti ini, wali kota juga harus memikul tanggung jawab, ini karena pengawasannya yang tidak efektif. Kalau begitu, biarkan dia menutup rumah sakit ini secara pribadi untuk menebus kesalahannya. Waduh, semua orang hampir tidak bisa berkata-kata. Orang ini benar-benar bukan hanya beromong besar biasa, dia bahkan menyalahkan wali kota atas pengawasannya yang tidak efektif dan memintanya untuk bertanggung jawab. Bahkan menebus kesalahannya. Pemuda ini tidak hanya muda dan kuat, tetapi juga arogan, angkuh, luar biasa, dan mendominasi. Dekan rumah sakit tersenyum, oh, sepertinya kamu memiliki keluhan besar terhadap wali kota. Baiklah, aku akan meminta wali kota untuk datang menemuimu langsung dan dengarkan pendapatmu. Dia memutuskan untuk menyerahkan Reka ini kepada wali kota. Aku tidak bisa menanganimu, apakah wali kota juga tidak bisa menanganimu? Dia memandang perawat yang baru saja bergegas keluar dan berkata, pergilah, panggil wali kota untuk turun dan katakan ada orang ingin memberinya saran. Perawat itu buru-buru menanggapinya dan berlari naik ke atas. Pada saat ini, dalam hatinya merasa bahagia, benar-benar tidak disangka, situasinya akan berbalik. Kamu sendiri yang cari mati, bersikeras menabrak moncong pistol, maka jangan salahkan aku. Wanita tua itu hampir pingsan. Itu wali kota, keberadaannya seperti seorang kaisar. Jika rakyat biasa seperti mereka ini memprovokasi kaisar, apakah masih bisa hidup?
Wanita tua itu memandang mereka dengan tatapan yang hampir memohon, "Anak muda, lebih baik kita pergi, kita tidak bisa menyinggung mereka." Dekan rumah sakit segera mengedipkan mata pada Satpam. Satpam langsung sadar, kemudian buru-buru memblokir pintu keluar. "Kalian tidak boleh pergi, jika wali kota turun dan tidak menemui kalian, kemudian bertanya padaku, apa yang harus kulakukan." Melihat mereka tidak mungkin bisa melarikan diri lagi, kerumunan orang satu persatu memberi ide kepada mereka. "Anak muda, nanti kamu harus memposisikan diri dan bersikap lebih tulus. Benar, benar, kamu anggap saja seperti warga negara biasa sedang memberikan sedikit saran kepada wali kota, sebaiknya bersikap bijaksana. Kamu harus menyanjung wali kota dulu beberapa kata, kemudian katakan saja tidak ada yang sempurna, aku yakin wali kota tidak akan menyalahkanmu." Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya duduk di samping wanita tua itu. Tak lama kemudian, wali kota turun ke bawah. Ini adalah seorang pria paruh-baya dengan setelan jas dan sepatu kulit. Meskipun dia pria paruh-baya, wajahnya menunjukkan perubahan kehidupan yang tidak sesuai dengan usianya. Dia juga memiliki beberapa rambut perak di kepalanya dan tampak sedang sakit. Namun, auranya sangat kuat, menekan semua orang di lokasi dan membuat mereka tidak berani menarik napas dengan kasar. Wanita tua itu semakin gemetar ketakutan. Hanya mereka yang tampak tenang dan wajar. Dekan rumah sakit buru-buru menyapanya dan berkata dengan hormat, "Wali Kota Ganjar, maafkan aku, sampai-sampai membuatmu turun kemari secara pribadi." Wali Kota Ganjar melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa." Matanya menyapu kerumunan dan berkata, "Siapa yang mau memberiku saran? Kota Geffen adalah milik kita semua. Dengan kemampuanku sendiri, Kota Geffen tidak dapat dikelola dengan baik, dan perlu kerjasama semua orang. Aku menyambut hangat saran dari semua orang untukku. Jika cocok, terus aku terapkan, aku secara pribadi akan memberi hadiah." Tentu saja, orang-orang yang ada di sana tidak akan menganggap ini serius. Ini hanya perkataan sopan, siapapun yang menganggapnya serius adalah orang bodoh. Dekan rumah sakit mengulurkan tangan dan menunjuk ke Reka, "Wali Kota Ganjar, dia ingin memberimu saran." Reka mengangguk, "Benar, aku orangnya. Aku memiliki pendapat yang sangat besar terhadapmu." Sikapnya agak dingin, bahkan bisa dianggap sebagai nada provokatif. Tamat. Hati semua orang di sana tiba-tiba menjadi dingin. Sikapnya terhadap wali kota bisa dibilang sangat buruk. Rasanya aneh jika wali kota tidak bersikap buruk padanya. Benar saja, wali kota mengerutkan kening, dia tidak menyangka pemuda ini berani bersikap tidak ramah padanya. Dia bertanya, "Anak muda, beritahu aku pendapatmu." Reka berkata, "Sebagai wali kota, ternyata tidak tahu jelas hitam atau putih, benar atau salah, jabatan wali kota ini, jika kamu tidak menjabatnya, juga tidak masalah." Ngomong-ngomong, wali kota Ganjar masih termasuk anak didik Reka, Reka tidak akan bersikap sopan padanya. Dulu, saat keluarga Skyes, keluarga terkaya di kota Midgar ingin melawan Reka, keluarga Skyes menggunakan wali kota Geffen untuk menekan Reka. Dalam kemarahannya, Reka langsung meminta Jenderal Perang Gok, Lone Wolf untuk membubarkan mantan wali kota, dan sebaliknya membiarkan anak didiknya, yaitu wali kota Ganjar ini mengambil alih jabatan wali kota. Jika dihitung-hitung, wali kota ini harus memanggil Reka dengan sebutan master. Saat murid dan cucu murid membuat kesalahan, Reka menjadi sangat marah. Begitu pernyataan ini keluar, situasi di sana langsung meledak. Reka secara terbuka menuduh wali kota Ganjar, tidak tahu jelas hitam atau putih, benar atau salah, bahkan mengisyaratkan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali kota. Ya Tuhan, orang ini sebelumnya entah makan berapa banyak hati beruang dan empedu macan, sampai bisa berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Benar saja, wali kota Ganjar mulai sedikit marah. "Anak muda, aku merasa diriku sangat rajin, pekerja keras dan berjuang untuk masyarakat di kota Geffen. Meskipun tidak memiliki prestasi yang besar,
tetapi tidak sampai tidak bisa membedakan benar dan salah. Jika hari ini kamu tidak bisa mengatakan alasannya, maka jangan salahkan aku karena memfitnahmu. Reka, rumah sakit ini mengutamakan keuntungan, mengabaikan kehidupan, karyawan bawahan melecehkan pasien, bahkan sampai mengancam dan menindasnya. Jika dibilang ini adalah rumah sakit berhati jahat, itu sama sekali tidak keterlaluan. Rumah sakit seperti ini, jika kamu tidak meminta tutup, tidak masalah, tetapi kamu masih datang kemari menemui dokter, kemudian memberikan pengobatan. Menurutmu, bukankah ini tidak tahu jelas hitam dan putih, dan tidak bisa membedakan benar atau salah? Wali Kota Ganjar mengerutkan kening dan menatap dekan rumah sakit, apakah benar apa yang dia katakan? Dekan rumah sakit buru-buru berkata, Wali Kota Ganjar, jangan dengarkan omong kosongnya. Rumah sakit kami selalu bekerja sama dalam peninjauan setiap tahun, prosedurnya lengkap, dan semua aspek bisa dilewati. Ini adalah perusahaan formal. Wali Kota Ganjar segera menyelanya, kamu hanya perlu menjawabku, apakah benar apa yang dia katakan. Prosedurnya lengkap, perusahaannya formal semacamnya, ini tidak perlu dibicarakan. Dekan rumah sakit ragu-ragu sejenak, pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, ini sangat tidak benar. Begitu dekan rumah sakit mulai ragu-ragu, Wali Kota Ganjar bisa melihat ada sesuatu yang rumit di sini. Sikap Wali Kota Ganjar terhadap Reka menjadi lebih baik, pemuda, mengenai masalah yang kamu bahas, aku akan perhatikan lagi. Aku akan segera bentuk sebuah tim investigasi untuk selidiki masalah ini. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka aku akan tutup rumah sakit itu. Mereka semua menghelakan nafas lega, tampaknya Wali Kota Ganjar tidak ingin berurusan dengan pemuda ini. Pemuda ingin sungguh beruntung sekali, ketemu dengan Wali Kota yang memiliki temperamen baik. Reka menganggukkan kepala, sebaiknya kamu membentuk tim investigasi dalam waktu 1 minggu. Wali Kota Ganjar bertanya, kenapa harus di dalam waktu 1 minggu? Reka, karena 1 minggu kemudian kamu akan mati. Sialan. Mereka semua yang baru saja merasa lega, tiba-tiba menjadi tegang lagi. Tadi Wali Kota Ganjar tidak ingin berurusan dengannya, tetapi pemuda ini menjadi semakin melunjak, mulai mengutuk Wali Kota Ganjar. Bukankah hidup itu baik? Kenapa harus mencari mati? Wali Kota Ganjar tidak bisa menahan amarah lagi, berkata dengan nada dingin, pemuda, kamu sedang mengutuk aku, atau menghina aku. Reka, mengutuk, maaf, kamu tidak berhak. Aku bertanya padamu, beberapa hari yang lalu kamu pergi ke Gangnam, apakah pernah menyinggung seseorang? Kamu diracuni oleh orang, tetapi kamu tidak tahu, menyedihkan, kasihan sekali. Sebenarnya pada pandangan pertama melihat Wali Kota Ganjar, Reka sudah tahu Wali Kota Ganjar diracuni oleh orang. Reka berpikir bahwa, jika Wali Kota Ganjar bekerja dengan baik, maka dirinya akan membantunya. Apabila menyalahgunakan wewenang, berkorupsi, maka Reka akan membiarkan, tidak akan membantunya. Melalui penampilannya, Wali Kota Ganjar termasuk seorang wali kota yang bertanggung jawab, sehingga Reka memutuskan untuk menyelamatkannya. Wali Kota Ganjar sedikit tertegun dan berkata, beberapa hari yang lalu aku memang pergi ke Gangnam, dan memprovokasi beberapa penjahat kriminal. Tetapi, jika kamu bilang aku keracunan, maka itu omong kosong, kenapa aku tidak merasakan apapun? Reka mendengus dingin, jika tidak keracunan, kenapa kamu datang ke rumah sakit? Wali Kota Ganjar berkata, aku hanya merasa tidak enak badan, dokter mendiagnosis ini adalah penyakit varicose veins, tidak mungkin keracunan. Reka, penyakit varicose veins adalah penyakit kronis, tidak mungkin kambuh mendadak. Sebelum kamu pergi ke Gangnam, apakah sudah menderita penyakit varicose veins? Wali Kota Ganjar menggelengkan kepala, sepertinya setelah pulang dari Gangnam, mulai merasa tidak enak badan. Shit, apakah aku benar-benar keracunan? Pemuda, menurutmu aku terkena racun apa? Reka, lebih tepatnya, kamu menderita progeria. Wali Kota Ganjar tersenyum, menunjukkan keraguan di wajahnya, pemuda,
kamu bilang progeria, apakah progeria yang seperti di TV atau novel? Kamu kurangi nonton film-film yang tidak bergizi, di dunia ini bagaimana mungkin ada progeria? Wali Kota Ganjar menghelakan nafas lega, tadi dia hampir saja mempercayai kata-kata Reka. Dekan rumah sakit memarahi Reka, jika kamu tidak ngerti, jangan berpura-pura ngerti. Wali Kota Ganjar telah periksa di beberapa rumah sakit, semuanya mendiagnosis ini adalah penyakit varicose veins, bukan penyakit progeria yang kamu bilang. Reka menggelengkan kepala, kamu benar-benar keras kepala sekali. Jika menurutmu itu adalah penyakit varicose veins, maka kamu berobat sesuai dengan pengobatan penyakit varicose veins saja. Aku menjamin, setelah kamu berobat, gejala akan menjadi semakin parah. Reka tidak terlihat seperti sedang bercanda, Wali Kota Ganjar mulai merasa ragu. Apabila pemuda ini adalah seorang penipu, bagaimana Reka bisa tahu beberapa hari lalu dirinya pergi ke Gangnam dan memprovokasi seseorang? Sedangkan dirinya mulai merasa tidak enak badan setelah pulang dari Gangnam. Namun, jika apa yang dia katakan benar, omong kosong, bagaimana mungkin di dunia ada progeria ini hanya sebuah mitos saja, sebagai seorang pegawai dirinya tidak boleh percaya dengan mitos ini. Dekan rumah sakit berkata dengan nada tinggi, Reka, kamu jangan sebarkan hoaks untuk menipu orang. Kamu bilang aku tidak bisa obati penyakit varicose veins. Wali Kota Ganjar, akan menjadi semakin parah jika diobati. Apabila begitu, hari ini aku akan mengobati. Wali Kota Ganjar di depan umum, menamparkan keras wajahmu. Wali Kota Ganjar, aku meminta untuk mengobati Anda di depan umum, untuk buktikan bahwa aku tidak salah. Wali Kota Ganjar meratapi Reka, pemuda, bagaimana menurutmu? Reka menganggukkan kepala, kenapa tidak? Reka berkata, baiklah, begitu saja. Apabila dekan rumah sakit dapat menyembuhkannya, itu adalah hal yang baik. Apabila benar seperti yang dikatakan oleh Reka, semakin berobat maka gejala akan menjadi semakin parah. Memanfaatkan kesempatan Reka masih ada di sini, mengobati dengan metode parasit mungkin bisa disembuhkan. Dekan rumah sakit langsung menulis sebuah resep obat di tempat, kemudian memberikan kepada perawat, menyuruh perawat untuk mengambil dan memasak obat. Dekan rumah sakit menyuruh Wali Kota Ganjar berbaring di atas kasur, dan mengangkat celananya. Kaki Wali Kota Ganjar penuh dengan urat hijau. Sedangkan urat hijau itu, sebenarnya adalah pelebaran pembuluh darah, terjalin satu sama lain. Terlihat sungguh mengerikan sekali. Kaki Wali Kota Ganjar terdapat banyak bekas garukan, memar, seharusnya gejala kulit gatal itu disebabkan oleh pelebaran pembuluh darah. Semua gejalanya sama dengan gejala penyakit varicose veins.